kasih dalam Tuhan, apa kabarnya? Kita ketemu lagi di hari Jumat bersama Mary. Hari ini kita akan membahas tentang Yesus adalah Tuhan, seri Yesus adalah Tuhan. Untuk embau ke-86 ini, Yesus dan masa raja-raja. Jadi di topik Yesus dan masa raja-raja ini, kita ngebahas tentang bagaimana kita bisa melihat pembuktian bahwa Allah itu menggenapi semua janjinya kepada orang Israel Yehuda, suku Yehuda, terutama dari keturunan suku Yehuda yang semuanya menjadi raja. Lalu kita juga bisa melihat bagaimana ada banyak raja-raja yang gagal karena dia tidak melakukan perintah Allah. Oke, kita sebelumnya akan berdoa dulu. Bapa yang Maha Baik, Roh Kudus Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh mengenal firman-Mu. Tolong kami, tolong saya juga Tuhan hari ini, supaya apa yang disampaikan dan juga bisa dimengerti, ditangkap oleh teman-teman Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, jadi alat kemuliaan Tuhan, dan sungguh kami boleh makin cinta akan Tuhan Yesus dan kebenarannya. Haleluya, amin. Oke. Sebelumnya, seperti biasa, ini adalah secara utuh topik Yesus adalah Allah. Kita hari ini akan masuk di embau ke-86 ya. Nah, sebelumnya review kita sudah banyak membahas tentang Yesus dalam natur Allah, Yesus dalam pola penciptaan hari ke-1 sampai dengan hari ke-7, hari ke-7 istirahat. Bagaimana Allah menitipkan masa depan, pesan untuk masa depan. Bagaimana Allah juga mengirimkan nabi-nabi perjanjian lama untuk mengabarkan, menubuatkan kedatangan Yesus yang pertama. Lalu ada juga sebelumnya hakim-hakim ya, yang memerintah bangsa Israel sebelum adanya raja-raja. Nah, ini yang tertinggal dari embau kemarin. Kita melihat hakim ketika orang-orang Israel tidak hidup dalam Tuhan dan mereka tidak lagi punya hakim. Semua orang berlaku seenaknya, dan saat itu Tuhan menumbuhkan banyak musuh-musuh yang membuat bangsa Israel menderita. Ya, nah, dan terakhir ini adalah bagaimana kita melihat di sini bagian terakhir bahwa pada saat pemerintahan masa tugasnya Hakim Simson, orang dari suku Dan ini, dia memerintah 20 tahun dan selama hidupnya diakhiri dengan pertikaian melawan orang-orang dari Filistin. Dan Simson akhirnya berakhir dengan dia ditangkap oleh orang Filistin, dijadiin budak rodi, dan terakhir Simson berdoa kepada Allah, minta kekuatannya diberikan kembali, dan dia menghancurkan semua kuil atau tempat pertemuan orang Filistin pada waktu itu, sehingga Simson menyelesaikan tugasnya. Dia bunuh diri di situ dan membuat orang-orang Filistin yang ada di tempat itu mati semuanya, sangat banyak. Nah, kemudian kita akan masuk ke Mika. Mika adalah orang dari suku Efraim. Dia dikatakan di Hakim-Hakim 15 ayat 20, 16, 31 memerintah selama 20 tahun. Asal mulanya Mika ini dimulai dari ibunya Mika membayar 200 uang perak kepada pengrajin untuk dibuatkan patung pahatan, patung tuangan. Terus menempatkan patung-patung itu di rumah Mika, dijadikan kuil, dibuatkan baju efod dan terafim untuk Mika. Mika dijadiin seperti seorang mungkin imam kali ya. Lalu ada kejadian besar, ada seorang Lewi muda dari suku Yehuda datang bermain ke rumah Mika. Tiba-tiba saja dijadikan sebagai imam
Tetapi ada orang-orang dari suku Dan, dari kelompoknya Mika, merampas semua yang ada di rumah Mika dan menaruh semuanya itu di Silo, di rumah Allah. Dan cerita itu masih terus berlanjut, orang-orang terus berbuat kejam. Lalu sampai terjadi ada seorang Lewi datang, dia mengambil seorang gundiknya berlaku serong. Terus si gundiknya ini dia kirim lagi ke rumah orang tuanya. Tapi ketika di suatu tempat di Gibea datang orang-orang dursila seperti orang di Sodom dan Gomora. Jadi si perempuan ini diminta dan untuk dipermainkan. Kemudian akhirnya sampai pagi hari mati, orang Lewi itu suaminya marah, lalu dia memotong-motong mayat istrinya menjadi 12 bagian, dikirim ke semua 12 suku. Pada saat itu suku-suku Israel sangat marah sama orang-orang Gibea. Orang-orang Gibea itu orang Gibea dari suku Benyamin. Jadi semua orang-orang suku-suku 11 suku yang lain menyerang orang suku Benyamin. Semua orang laki-laki di Benyamin dibunuh, tinggalin perempuannya. Dan selanjutnya orang-orang di sana mulai orang Israel tidak mengikuti perintah Tuhan, seenaknya saja, semua tidak ada peraturan. Jadi itu yang terjadi ketika perintah Tuhan diabaikan. Orang-orang berlaku, saya pakai kalimat tidak waras, dan semuanya tidak wajar, dan semua menjadi tidak rapih ya, tidak terkendali, semua sesuai dengan keinginan masing-masing orang pada saat itu, dan membuat orang-orang Israel makin lama makin gak kenal Tuhan. Itu yang terjadi selalu. Cerita-cerita itu tidak menempatkan Tuhan, tidak menempatkan perintah Allah yang utama, maka setiap kehidupan orang itu akan menjadi kacau dan hancur. Kita akan masuk ke Yesus dan masa raja-raja. Kita secara garis besarnya topik pembelajaran ini kita akan melihat bagaimana Allah menggenapi semua janjinya ya kepada orang Israel, terutama dari suku Yehuda. Mereka dijadikan raja. Lalu kemudian kita juga melihat banyak kegagalan raja-raja yang gak melakukan perintah Allah. Karena gak melakukan perintah Allah, mengabaikan Allah, sehingga mereka menjadi gagal dalam masa tugas mereka. Latar belakang orang Israel ketika itu membutuhkan seorang raja. Pada saat Nabi Samuel sudah menjadi tua. Nabi Samuel menjadi tua, dan Nabi Samuel walaupun mempunyai 2 orang anak, Yoel dan Abia, dan mereka dijadikan hakim di Beersheba, tapi anak-anaknya Nabi Samuel ini tidak hidup menurut atau mencontoh seperti bapaknya Nabi Samuel yang takut sama Tuhan. Nabi Samuel tidak mengajarkan anaknya, membiarkan mereka menjadi hakim yang sangat mengecewakan. Yoel dan Abia menjadi hakim yang mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Hakim, pemimpin negeri yang tidak berlaku disiplin ya, atau pokoknya tidak sesuai, sehingga masyarakat atau rakyat Israel di sana menjadi kesal, dan mereka bilang mereka butuh seorang raja. Mereka nggak butuh lagi hakim, Yoel dan Abia itu. Nah, Allah mengiyakan permintaan orang Israel itu. Walaupun akan sangat berat bagi orang Israel ketika mereka meminta seorang raja, Allah memberikan seorang raja, adalah hak seorang raja. Jadi ketika kerajaan Israel itu raja membutuhkan orang laki-laki yang cakap,
ya untuk bekerja di kereta kuda, menjadi pasukan, itu akan diambil dari orang-orang Israel sendiri. Kemudian anak perempuan dan orang perempuan harus bekerja juga menjadi juru campur rempah, ya juru masak, juru makanan. Lalu ada lagi orang-orang Israel, masyarakatnya ketika menanam mereka harus memberikan sebagian dari hasil-hasil ladang itu, kebun anggur, kebun zaitun, 1/10-nya dikasih kepada raja, kepada pegawai istana. Terus ada budak-budak, ternak-ternak yang terbaik, nggak boleh yang asal-asalan. Budak terbaik, ternak-ternak terbaik, keledai diambil untuk pekerjaan istana. Kambing domba juga diambil. Bahkan jika raja meminta diri sendiri bisa dijadikan budak bagi raja, itu adalah hak-hak atau peraturan yang sudah ditetapkan Tuhan untuk orang Israel menyanggupinya untuk memberikan kepada raja. Karena itu adalah raja yang minta adalah manusia, orang Israel itu sendiri. Sehingga segala kebutuhannya yang diperlukan oleh raja itu harus ditanggung sendiri oleh orang Israel. Dan ketika hakim-hakim memerintah bekerja, itu adalah dari Allah sendiri, dan Allah sendiri yang memenuhi seluruh kebutuhan hakim-hakim. Itu ada perbedaannya ya. Nah, pada waktu itu pertama kali raja-raja memang menurut dari pengurapan Nabi Samuel, raja pertama yang formal ya, yang ditetapkan Allah adalah Raja Saul, kemudian Raja Daud. Tetapi sebelumnya ketika masa hakim-hakim, pada waktu masa transisi Gideon menjadi tua, hakim Gideon menjadi tua dan mati, muncul ada Abimelek yang yang dari anak dari gundiknya si Gideon ini membunuh semua saudara-saudaranya dan menjadikan dirinya sebagai raja. Nah, pada hakim-hakim sebelumnya kita udah pernah ketemu Abimelek, anak dari Gideon, anak gundik dari Gideon yang menjadi raja. Dia Abimelek hanya menjadi raja tanda kutip selama 3 tahun, lalu dia pun dikudeta dengan bawahannya. Nah, itulah yang terjadi. Tetapi untuk raja-raja yang diurapi Tuhan adalah Saul, kemudian Daud, yang diurapi secara physically oleh Nabi Samuel. Sedangkan Raja Salomo diangkat berdasarkan keputusan Raja Daud. Oke. Nah, dan di sini saya juga mencatat ketika Raja Saul dipilih, Allah sungguh-sungguh memilihnya dengan segenap hati, tetapi dalam perjalanannya Raja Saul hanya bisa bertahan 2 tahun. Bukan Allah yang salah, tetapi karena Raja Saul tidak menjaga keintimannya, tidak menjaga kualitas hubungannya dengan Allah, sehingga roh Allah menjadi berduka atas diri Saul, sehingga Saul tidak lagi bisa melakukan tugasnya dengan baik. Dan akhirnya Nabi Samuel mengurapi Raja Daud untuk menggantikan Raja Saul, dan akhirnya Raja Daud memerintah selama 40 tahun. Dan kemudian waktu itu teman-teman tahu, Bapak Ibu tahu, Daud memiliki hubungan dengan Batsheba, orang yang suaminya Uria ya, yang dibunuh oleh Raja Daud, sengaja ditempatkan di barisan depan. Ini mengkonfirmasi hak seorang raja ketika raja minta ya. Nah, dan Allah melihat itu suatu hal yang salah. Allah menghukum
apa yang dilakukan Daud. Nah, anak pertama dari Raja Daud dan Bathsheba mati. Lalu Daud dan Bathsheba mendapat lagi anak mereka yang menggantinya, yang diberi nama Salomo yang menjadi raja. Padahal sebelumnya Nabi Nathan pernah mengunjungi Raja Daud untuk memberikan nama anak itu Yedija, bukan Salomo, berbeda jauh. Salomo artinya kompensasi kembali. Ya, karena kan Raja Daud kehilangan anak yang pertama dan dapat Salomo, anak lagi, namanya kompensasi kembali. Tetapi Allah ingin sebenarnya anak itu bernama Yedija, yang dikasihi Allah, kekasih Allah, yang Allah kasihi, ya. Jadi, nah ini akan membuat perbedaan ending ceritanya Salomo. Kita melihat, oke, ini tadi ya, teman-teman, saya mundur sedikit. Saul artinya dalam bahasa Ibrani yang diminta, sesuai banget ya. Berarti namanya itu, dia dari suku Benyamin, sedangkan Daud yang dikasihi, dia dari suku Yehuda. Dan Daud memerintah selama 40 tahun. Raja Salomo juga memerintah 40 tahun. Seperti yang tadi saya informasikan, seharusnya Daud menamai Salomo itu Yedija, bukan Salomo. Karena perbedaan nama ini, dan saya melihat adanya perbedaan akhir cerita dari kehidupan Salomo. Mungkin kalau namanya bukan Salomo, Yedija, mungkin kerajaan ini, keturunan Yedija, raja-raja ini akan jadi lebih baik. Tapi yang kita baca di 1 Raja-Raja 11 itu Salomo walaupun dibilang ketenangan, kedamaian, kompensasi kembali, itu semata dari kacamata manusia. Nah, Salomo pada masa-masa tuanya, dia jatuh dalam penyembahan berhala dan hatinya banyak terjerat dengan istri-istri, sehingga Salomo tidak lagi bisa menjadi raja yang baik bagi orang Israel. Arti raja yang baik adalah fungsi raja yang melakukan tugasnya sesuai dengan hukum Tuhan. Lalu karena kesalahan itu, Allah menyuruh seorang Nabi Ahia, orang Silo. Dia merobek satu kain, dirobek-robek jadi 12, dan dia memberikannya kepada Yerobeam. Yerobeam adalah anak buah atau stafnya dari Raja Salomo, orang Efraim, bukan orang Raja Yehuda. Dan dia dikasih 10 suku. Sedangkan sisanya yang 2 suku tetap untuk keturunan Raja Salomo. Pada waktu di pembagian itu, Raja Salomo mati, dan Yerobeam sesuai dengan membuat dari petunjuk dari Nabi Ahia, dia menjadi raja bagi Israel. Dan dia menduduki Yerusalem. Dan Rehabeam melarikan diri, padahal dia adalah anak dari Salomo. Dia hanya kebagian dapat 2 suku ya. Dia lari ke Sikem. Jadi awalnya keturunan raja-raja Israel itu harusnya bermukim di Yerusalem. Hanya di Yerusalem. Tetapi bisa dimengerti ketika kondisi darurat terjadi, Rehabeam melarikan diri, dia menempatkan dirinya di Sikem. Sikem adalah tempat
di mana Raja Abimelek, anak gundik dari Hakim Gideon yang dulu pernah menjadi raja waktu itu, raja keji yang bertugas selama 3 tahun. Nah, Rehabeam ini anak Salomo berlaku jahat. Dia hanya bisa memerintah 17 tahun. Sedangkan Yerobeam, dia memang ditunjuk Tuhan, dia mendapat titipan 10 suku di kelompok mereka, dan dia boleh tinggal di menduduki Yerusalem, dan Yerobeam menjalankan tugasnya selama 22 tahun. Karena kejahatan ini, Yerobeam juga akhirnya tidak melakukan apa yang menjadi Tuhan inginkan. Datang lagi, Allah menyuruh seorang nabi dari Yehuda ke Betel. Dia bilang, Yosia menjadi raja. Yosia menjadi raja. Yosia ini adalah keturunan buyut dari Salomo. Dan Allah berpesan, Yerobeam dengan keluarganya yang jahat ini akan dihukum. Nah, tetapi nubuat ini membuat Yosia menjadi raja itu tergenapi setelah 92 tahun kemudian. Setelah dari masa Yerobeam menjadi Yosia itu 92 tahun. Selanjutnya di sini kita bisa lihat tadi Raja Salomo punya anak Rehabeam yang melarikan diri ya menjadi raja di Sikem. Kemudian Yerobeam menjadi raja dan dia punya anak keturunannya Abiam. Dia masih meneruskan tugas jadi raja. Dia anak langsung dari Yerobeam. Abiam hanya 3 tahun di Yerusalem. Nah, lalu terjadi yang namanya karena Yerobeam tadi ada nabi dari Yehuda itu sudah menitipkan pesan kan, dia akan menghukum keluarga Yerobeam, sehingga Abiam anak dari Yerobeam ini hanya bisa memerintah selama 3 tahun. Lalu digantikan oleh Nadab. Nadab itu artinya volunteer, dan dia hanya bisa menggantikan selama 2 tahun. Totalnya masa kejayaan keluarga dari Yerobeam Efraim ini hanya berlaku sekitar 27 tahun. Ya. Bagaimana dan dari Yerusalem mereka terusir. Yerobeam dan Abiam anak-anaknya Nadab awalnya di Yerusalem dan terusir oleh orang-orang suku Yehuda. Dan kelompok dari anak-anak Rehabeam namanya Asa. Asa ini penyembuh. Dia adalah raja yang mungkin ditunjuk Tuhan. Dia memerintah selama 41 tahun. Raja Asa ini yang mengambil kembali hak dari orang-orang suku Yehuda menjadi raja di Yerusalem. Dan anak Raja Asa, dia kemudian melanjutkan adalah Yosafat anaknya, dan memerintah lagi selama 25 tahun di Yerusalem. Kita bisa lihat bagaimana setelah pemulihan terjadi, raja-raja Yerusalem ini, raja-raja dari Yehuda ini memerintah cukup lama, 41 tahun, 25 tahun. Walaupun cuma 2 suku, tapi dia lama sekali. Sedangkan bagaimana dengan Yerobeam yang tadi udah tergusur? Dia dikudeta oleh pejabat jenderalnya atau apa. Lalu muncul Baesa, orang dari Isakar. Dia menjadikan dirinya raja di Tirsa. Pindah lagi, tadi di Sikem, sekarang di Tirsa. Dan Baesa ini menjadi raja yang jahat, tidak ikut firman Tuhan, dan dia memerintah selama 24 tahun. Kembali, karena kejahatannya, Allah itu mengirimkan pesan ke Nabi Yehu.
bahwa akan menghukum Baesa dan keluarganya ini. Semua mau dimatiin. Allah selalu mengikuti orang-orangnya, orang-orang yang tunjuknya. Dari Baesa 24 tahun digantikan anaknya Ela yang masih di Tirsa, hanya memerintah selama 2 tahun. Inilah yang terjadi kerajaan Israel dengan 10 suku. Mereka terus berubah-ubah rajanya, terjadi banyak kudeta. Setelah Ela, anak Raja Baesa ini mati, dikudeta oleh Zimri. Dan dia hanya memerintah 7 hari. Zimri mati, dikudeta lagi sama Omri, dan masih menduduki tempat di Tirsa. Dan Omri memerintah selama 12 tahun. Setelah Omri menjadi lemah, Ahab menjadikan dirinya raja dan dia berkuasa selama 22 tahun dan pindah tempatnya di Samaria. Nah, sedangkan kerajaan Yehuda, Israel Yehuda, tetap stabil, bahwa yang tadi Raja Asa 41 tahun, Nabi Yosafat 25 tahun. Sedangkan kerajaan Israel yang punya 10 suku ini berganti-ganti pemimpin sangat banyak. Nah, pada saat pemerintahan Raja Ahab ini pernah mengadakan kerjasama dengan perkawinan menantu, ya. Lalu ketika ingin berperang, Raja Ahab ingin berperang melawan orang Aram, kalau nggak salah, mengajak Raja Yosafat. Dan Raja Yosafat ini adalah raja yang suka meminta petunjuk dari Tuhan. Dia tanya sama Nabi Mika bin Nimia. Dan Nabi Mika bilang sama Yosafat, Israel akan kalah menghadapi Aram. Yosafat akan selamat, Ahab mati. Jadi Yosafat udah gak mau ikut perang, tapi karena disuruh-suruh akhirnya Yosafat pergi juga. Nah, pergi juga, akhirnya benar, Ahab mati, Yosafat selamat walaupun terluka. Orang Aramnya gak bisa dikalahkan. Seperti itu. Nah, Raja Ahab ini balik dulu ke Raja Ahab, memerintah 10 suku Israel. Dia di Samaria. Dia orang yang sangat jahat, istrinya jahat, si Isabel, yang menggusur Nabot dan kebun anggurnya. Nah, dan seorang nabi juga menubuatkan ada hukuman buat Ahab dan keluarganya. Raja Ahab ini punya anak Ahazia. Dia hanya memerintah selama 2 tahun saja. Nggak punya anak laki-laki. Dia ngangkat Yoram dan semuanya tetap di Samaria selama 12 tahun. Sangat menyedihkan, ya. Sebagai raja memerintah selama 2 tahun dan sakit, mati. Gak punya anak laki-laki, ya. Digantikan oleh Yoram. Nah, bagaimana dengan Raja Israel Yehuda? Di sini memang terlihatnya ada pengganti Raja Yosafat, itu Yoram, Raja Yoram. Dari pengganti Ahazia juga Yoram. Tapi ini adalah Yoram yang berbeda. Walaupun artinya sama-sama, ya. Yoram adalah artinya Allah yang tinggikan. Ketika Yoram, Raja Yehuda, Israel Yehuda memerintah di Yerusalem, dia hanya bertahan 8 tahun. Kemudian dia diambil alih lagi di kudeta, ya.
oleh Ahazia. Ini hanya 1 tahun saja bisa memerintah. Tuhan yang jaga. Lalu ada Nabi Elisa. Nabi Elisa adalah penerus dari Nabi Elia, mendapatkan pesan bahwa ini ada orang namanya Yehu bin Nimsi bin Yosafat, anaknya Yosafat. Nah, dia akan melakukan penghukuman buat orang-orang, buat Yoram, Ahazia, dan semua keluarga Ahab. Nabi Elisa mendapat pesan dari Allah demikian. Dan Yehu melakukan apa yang dipesankan itu. Ini masih belum sampai kepada Raja Yosia ya. Itu jadi lima raja itu banyak ceritanya. Dan Yehu bin Nimsi bin Yosafat ini menjadi raja selama 8 tahun. Dan dia memang melakukan apa yang Allah perintahkan dengan sangat kejam, keji. Yehu bin Nimsi akhirnya bisa membunuh semua raja Ahab, raja orang Israel, raja orang Yehuda. Akhirnya dia menjadi raja sendiri. Tapi dia tidak lagi di Yerusalem. Dia menempati Samaria. Ada pada satu waktu orang-orang Yehuda semua yang ada di Yerusalem walaupun di Samaria. Ya. Nah, pada saat itu Yehu Yehu menurunkan pelampu kepemimpinannya kepada Yoahas, masih tetap di Samaria selama 17 tahun. Kemudian masih Yoahas melanjutkan juga pemerintahnya kepada anaknya 16 tahun di Samaria. Ini masih berlanjut dari Yehu bin Nimsi, masih 3 keturunan ya. Nah, bagaimana dengan Yosia? Nah, dari Ahazia tadi yang tadi mati, Ahazia yang udah mati, muncul Raja Yosia. Ini yang tadi dinubuatkan oleh seorang nabi dari Yehuda saat ke Betel. Ini dia, raja yang ditunggu-tunggu, raja yang sungguh mengasihi Tuhan. Dia boleh memerintah di Yerusalem selama 40 tahun. Setelah masa tugasnya, Raja Yosia memiliki anak Amazia, lainnya adalah Yoram, dan menggantikan ayahnya memerintah selama 29 tahun, tetap di Yerusalem, kotanya nggak di mana-mana. Lalu dari Amazia, Yoram ini diganti sama oleh Azaria Uzia, atau dalam kata-kata lain dikasih nama Uzia, Allah yang menolong. Dia boleh memerintah 52 tahun. Jadi kita boleh lihat bagaimana raja-raja orang Yehuda dari suku Yehuda, Israel Yehuda ini mendapat kesempatan memerintah lebih tenang ya, lama-lama 40, 29, 52. Sedangkan dari pihaknya Raja Israel yang dalam ada 10 kelompok, 10 suku itu memerintahnya sebentar-sebentar, 8 tahun, 17 tahun, 16 tahun, tidak tenang ya. Nah, bahkan setelah Yoas mati diteruskan oleh Yerobeam, itu hanya ada satu kesempatan Yerobeam ini bisa memerintah selama 41 tahun. Kemudian akhirnya mati, digantikan oleh Zakaria hanya 6 bulan. Hanya 6 bulan saja. Kemudian terjadi kudeta, diambil oleh Salum yang memerintah hanya 1 bulan. Kemudian Menahem. Ini semua di Samaria, orang-orang yang sangat cepat raja-rajanya bertukar-tukar terus. Ini bahkan udah bulanan ya, 6 bulan, 6 bulan untuk pemerintahan Raja Zakaria, 1 bulan untuk pemerintahan Raja Salum, dan 10 tahun ini masih lama untuk pemerintahan Raja Menahem. Bayangkan ya, itu penduduk Israel yang dipimpin bingung juga kali ya. Nah, ketika raja tadi kembali ke Raja Yehuda Israel dari Yotam,
Masa pemerintahnya kemudian Yotam mati, diteruskan oleh anaknya namanya Ahaz. Masih tetap di Yerusalem. Ini teman-teman Bapak Ibu bisa lihat di rumah di Yerusalem. Dan mereka bagaimana orang suku Yehuda Israel ini rapi ya. Semua tuh dari jalur keturunan Raja Daud itu nggak terputus ya. Dikasih ke Yehezkia 29 tahun, lalu lanjut ke Menashe dengan 55 tahun. Dan bagaimana dengan nasib orang-orang Israel yang 10 suku itu? Dari Menahem kepada Pekaya tetap di Samaria semuanya. Kemudian setelah Pekaya 2 tahun memerintah, dikudeta, diambil oleh Pekah menjadi raja selama 20 tahun. Kemudian dia baru juga dikudeta lagi oleh Hosea yang memerintah selama 9 tahun. Tetapi akhir dari pemerintahan Raja Hosea ini di Samaria, dia akhirnya kalah. Raja Hosea ini kalah sama menghadapi Raja Asyur. Sehingga orang-orang di Samaria diangkut lebih dulu ke Babel. Bagaimana dengan orang Yehuda, Israel Yehuda? Mereka masih tetap di Yerusalem. Ini baru sebagian 10 suku ini udah dikirim ke Raja Babel. Ini ya, nggak ikut perintah Tuhan. Raja yang memimpin melakukan tugasnya itu nggak tenang ya, waktunya pendek-pendek. Dan terakhirnya juga mereka memang ujung-ujungnya harus ke pembuangan Babel. Tapi kelompok 10 ini yang lebih dulu dikalahkan oleh Raja Asyur. Jadi dari masa raja-raja Israel, mulai dari Raja Yerobeam ya tadi kalau nggak salah, lalu sampai kepada pembuangan ini Hosea itu 224 tahun. Ada 20 kali penggantian raja. Sangat banyak, sangat luar biasa penggantiannya. Sedangkan di suku Yehuda, Israel Yehuda tidak sebanyak ini. Dan mereka masih meneruskan kehidupan mereka di Yerusalem. Lalu akhirnya setelah kalah ini ya, orang-orang dari 10 suku ini udah kalah, dikalahkan masuk ke Babel, akhirnya yang sisa itu bergabung lagi mungkin ya, 10 suku yang nggak dikirim ke Babel kembali bergabung dengan dari suku Yehuda Benyamin itu. Dan pada saat itu dari Raja Amon, dari Manasye ini, Raja Manasye punya anak namanya Amon 2 tahun. Ini orang-orangnya ini udah Israel Yehuda itu udah kembali menjadi 12 suku, bukan 2 suku lagi. Udah 12 suku. Nah, ini di sini pemerintahannya baru sebentar-sebentar. Amon hanya memerintah selama 2 tahun. Karena mereka udah lagi nggak melakukan apa yang Allah suruh. Ketetapan firman Tuhan juga nggak mereka lihat. Terus muncul Yosia. Nah, ini kemudian ini memerintah selama 31 tahun. Lalu anaknya Yoahas, namanya Yoahas, kata lain Yekonya. Artinya apa? Allah yang menyita. Hanya 3 bulan dia memerintah di Yerusalem, lalu disita. Kalah sama Raja Babel. Dan pada pemerintahan Raja Yosia ini dibilang yang Raja Yosia nih menjadi raja. Saya menjadi raja, ini loh. Ini yang Allah maksud. Kitab Taurat kembali ditemukan. Orang-orang Israel mulai lagi kembali kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa surga. Dan Yoahas ini diganti ke Eliakim. Raja Yoahas ini diganti ya.
diganti rajanya, walaupun Israelnya tetap, tapi rajanya diganti, bukan Yoahas lagi tapi jadi Elyakim 11 tahun. Lalu dari Elyakim ini jadi raja boneka, raja Mesir. Waktu itu ada perang dengan raja Mesir. Raja Yoahas ditangkap, itu dibuang, ganti Elyakim. Lalu raja Mesir, raja Elyakim, raja boneka dari Mesir ini, dikudeta, diambil oleh Yoyakin. Allah yang menyita masih dia memerintah selama 11 tahun lagi, tapi Yoyakin akhirnya juga bertekuk lutut, kalah dari Raja Babel, mengalahkan Mesir. Jadi semuanya diangkut ke Babel. Jadi 10 suku kerajaan Israel yang pertama kalah oleh Raja Asyur, kemudian Yoahas kalah oleh Raja Mesir, kemudian pada saat Yoyakin, raja ini kalah sama Raja Babel. Baru semuanya dibuang ke Babel semuanya. Jadi dari masa raja-raja Yehuda, itu dari Rehabeam ya, sampai dengan pembuangan Babel 362 tahun. Jauh lebih lama daripada tadi yang 10 suku ya. Dan hanya 15 penggantian raja. Masih volatil, bolak-balik gituan ya. Cuman lebih stabil dibanding yang Israel. Nah, ini hanyalah perjalanan keturunan dari Raja Daud sampai kepada Yesus. Ini yang saya dapat dari Matius 1. Jadi ketika Yoahas 3 bulan itu ya, dia udah Allah yang menyita, dengan ada lagi muncul keturunan-keturunannya ini dalam pembuangan Babel. Sealtiel artinya meminta kepada Allah. Ini lagi di Babel. Muncul Zerubabel pengganti Sealtiel, masih dari benih Daud. Artinya benih dari Babel, iya, orang-orang Daud, orang keturunan Raja Daud yang tinggal di Babel. Setelah Zerubabel selesai masanya, digantikan oleh Abihud, artinya Allah yang ditinggikan. Kemudian muncul Elyakim, Allah yang membuat pengaturan, Asor nolong. Bapak Ibu lihat ya, ini ada banyak nama-nama, dan bagaimana Allah itu tetap menyertai orang Israel, dan nama-nama para pemimpin ini ternyata bukan asal-asal, tapi adalah sesuatu yang memang Tuhan create ya. Sealtiel artinya meminta kepada Allah. Benih dari Babel, jangan ditinggalkan. Allah tapi tetap ditinggikan. Ketika Allah ditinggikan, Allah yang membuat pengaturan, Allah yang menolong. Allah adalah kebenaran, Zadok. Dalam kebenaran kita mendapatkan konfirmasi dari Allah. Allah itu Allah yang maha kuasa, Allah yang menolong, Allah yang memberikan rahmatnya, dan kita wajib manusia merendahkan diri mengikuti Allah. Ketika merendahkan diri mengikuti Allah, kita akan mengalami satu peningkatan, dan ketika kita mengalami peningkatan, saat itu ada Allah beserta kita, Yesus yang udah lahir di Bethlehem, Mesir. Yusuf udah ada di Mesir, di Yerusalem lagi nih. Lihat ya. Selainnya Yakub ini sih nggak tahu ada di mana nih. Tapi yang pasti dari Sealtiel ini mereka lagi ada di Babel semuanya. Saya berasumsi semuanya lagi ada di Babel dari Sealtiel ini. Terus sampai kepada Yakub masih ada di Babel. Kecuali Yusuf sudah kembali ke Yerusalem sebagai orang biasa, tentunya bukan sebagai raja. Dan dia menjadi bapak tanda kutip bagi bayi Yesus yang lahir bersama ibunya Maria. Oke. Nah, secara kesimpulan,
Ini saya bikin daftarnya. Ada pola yang kita bisa lihat dari raja-raja itu, dan saya membuat satu summary. Ketika Yusuf ya menjadi penguasa di Mesir, dia hanya 30 tahun dan dia menikmati masa tenang. Orang-orang Israel mengalami masa tenang. Saat masa kelaparan, ada makanan gitu ya, ada pemeliharaan Allah di Mesir. 30 tahun. Nah, setelah masa itu berakhir, orang-orang Israel dijadiin budak oleh bangsa Mesir selama 400 tahun. 400 tahun ini mereka kembali dididik, digojlok lagi untuk dapat mengenal Tuhan. Selama masa 400 tahun ini, perbudakan Mesir, Allah sudah mempersiapkan bagaimana mereka nanti harus berjalan di padang pasir. Kemudian bagaimana mereka nanti harus berperang menghadapi bangsa-bangsa. Ya. Nah, kemudian Allah membangkitkan seorang pemimpin namanya Musa. Musa bukan raja, bukan hakim, nabi. Ya. Dia memerintah orang Israel 40 tahun, khusus ketika bangsa Israel berputar-putar di padang gurun, di padang pasir. Ketika masa selesai, masanya Musa digantikan oleh Yosua. Yosua umur 40. Dan dia memerintah lagi selama 25 tahun, menggantikan Musa. Dan pada masa Yosua, mereka udah masuk ke tanah perjanjian. Selama 25 tahun mereka hidup di tanah perjanjian dengan aman. Yosua membagi-bagi tanah-tanah itu ke 12 suku, kecuali suku Lewi ya. Nah, dari Yosua kepada hakim-hakim itu sampai dengan Mika yang tadi, ketemu lagi masa 400 tahun. Sekitar 400 tahun. Ada gejolak, ada masa tenang. Ada gejolak, ada masa tenang. Masa gejolak ketika mereka udah lagi nggak punya hakim penguasa yang dari Tuhan. Mereka juga udah nggak bisa lagi udah nggak mau ikut lagi perintah Tuhan. Mereka balik ke kehidupan mereka yang lama. Akhirnya mereka dalam gejolak. Tetapi ketika hakim-hakim muncul, Tuhan munculin hakim-hakim, dan mereka mulai hidup dengan keteraturan dari Tuhan, mereka akan mengalami masa tenang. Lalu Imam Eli, Tuhan memunculkan Imam Eli bertugas selama 40 tahun, yang kemudian lanjut digantikan oleh Samuel yang Oke, saya lupa mencatat Nabi Samuel ini bertugas selama berapa tahun, tapi yang pasti adalah mulai dari Raja Saul ke Raja Daud dan Raja Salomo itu totalnya 82 tahun. Itu kerajaan Israel sungguh tenang. Kemudian sejak kematian Raja Salomo, perpecahan pembagian suku Israel jadi 2 bagian, 2 suku dan 10 suku. Untuk kelompok Raja Israel Yehuda itu hanya ada masa 92 tahun membuat menunggu Yosia. Ada hanya masa gejolak kecil saja. Bagaimana dengan Raja Israel? Terjadi gejolak besar. Gak ada gejolak kecil, semua gejolak besar. Penggantian raja pun dengan kudeta yang luar biasa. Nah, setelah dari Yosia kepada Yesus, nah saya nggak tahu ini berapa tahun, ada 14 keturunan lagi. Intinya adalah ada banyak banget
Ya, 400 tahun. Ada pola 400 tahun yang selalu diulang-ulang terus menerus. Jadi ketika orang Israel tidak mengikuti perintah Tuhan, mengabaikan perintah Tuhan, wah lama juga ya, 400 tahun untuk saya boleh pinjam kata-katanya, namanya pengudusan, pemurnian gitu ya, 400 tahun. Nah, kita sampai kepada kesimpulan dari perpindahan raja-raja itu. Kita bisa lihat Allah itu menggenapi janjinya yang disampaikan kepada nabi-nabi, bahwa ada raja kekal dari tunggul Isai. Isai itu dari Raja Daud, suku Yehuda, garis keturunan yang berkelanjutan. Terus Tuhan jaga dengan baik. Terus Allah konsisten dengan ketetapannya atas kebenarannya, hukum Taurat. Enggak berubah-berubah, tetap seperti itu. Dan Allah yang konsisten ini juga memelihara bangsa Israel. Dan Allah juga dengan memeliharanya itu menggunakan kasih Allah, dia juga bisa telah menjangkau, bukan bisa juga, menjangkau bangsa-bangsa lain selain Israel. Orang-orang Mesir juga mengenal kebaikan Allah, mengenal Allah. Dan ada orang-orang Mesir, ada orang-orang bangsa Filistin atau ada bangsa-bangsa lain yang akhirnya dengan mereka mau ikut sungguh menjadi bagian dari orang-orang Israel. Luar biasa. Jumat depan kita akan membahas Yesus dan murid-muridnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan doa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih kami boleh belajar tentang topik ini. Tuhan tolong kami supaya kami tidak lupa, kami boleh ingat terus. Biarkan firman Tuhan boleh menjadi kesukaan kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan pengetahuan yang baik ini kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang mendengarkan, teman-teman makin cinta Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai hari Jumat minggu depan.